Nah, di era sekarang kan Pak banyak bisa dibilang provokator ya Pak ya, yang membuat kadang orang takut memilih atau menjadi golput dan segala macam. Nah, tanggapan Bapak apa sih Pak untuk orang yang tidak mau memilih atau golput nih Pak? Kalau orang tidak memilih itu kan pilihan ya, tidak bisa kita juga paksakan. Tapi yang tidak boleh memprovokasi orang jangan memilih atau tidak memilih. Benar. Itu pidana. Pidana ya Pak? Pidana pemilu. Hukuman cukup berat gitu ya. Nah, tapi kalau orang dengan inisiatif dia tidak memilih, tapi tidak mengkampanyekan kemana-mana untuk dia sendiri, no problem. Tapi kalau dia sudah tidak memilih, mengkampanyekan, mengajak orang, di-share kemana-mana, saya tidak memilih ini, ayo jangan memilih, itu pidana. Memang tidak memilih itu pilihan, tapi memprovokasi orang, mengajak orang, menekan orang tidak memilih, itu pidana. Berarti kalau tidak memilih itu pilihan ya Pak ya, nggak bisa kita paksain juga. Tapi kalau buat kami KPU, jangan sampai tidak memilih lah. Jangan sampai. Ya, partisipasi kita di 2019 itu cukup besar di Riau, besar, ya, 84%. Keinginan kita bisa bertahan di 84, jangan turun gitu ya. Makanya KPU tetap milih gitu. Pilihan kita ini menggantungkan masa depan Indonesia juga ya Pak ya. Benar. Jadi kalau bisa memilih gitu. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita akan melaksanakan nih sebentar lagi pemilu 2024. Dan pastinya sudah ada tamu spesial di samping Yolan, yaitu Bapak Ilham Muhammad Yasir selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Yolan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai saat ini masih semangat dan sehat ya Pak? Harus semangat. Walaupun sibuk ya Pak pastinya. Tinggal 34 hari lagi. 34 hari lagi, wow. Nah mungkin sebelum kita membahas nih mengenai KPU sendiri ya Pak, dan pemilu yang akan dilaksanakan sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Nah kita mau lebih dekat nih dengan Pak Ilham. Bapak Ilham, background pendidikannya apa sih Pak? Saya kebetulan hukum. Hukum? S2 juga hukum. S2 hukum juga ya Pak ya? Yeah. Di Riau apa di mana Pak? Di Unan Padang. Oh di Unan Padang. S2-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke. Nah menjabat di KPU Provinsi Riau ini udah berapa lama Pak? 2014 sampai 2019 anggota yang membidangi divisi hukum. 2019 2024 sebagai ketua. Tapi sebelumnya saya aktif di ANFREL. Lembaga Pemantau Pemilu tahun 99 itu. Nah gimana Pak perasaannya menjadi ketua KPU sendiri? Apakah banyak tantangan atau gimana Pak? Tentu karena ya. Dulu kan saya backgroundnya wartawan ya, kurang lebih 13-14 tahun lah gitu ya. 13-14 tahun, iya. Wow. Nah sering berhubungan dengan narasumber lah. Narasumber itu stakeholder ya, kepala-kepala instansi ya. Nah kita wartawan kita kan tidak ada beban ya, tidak terlalu beban liputan gitu ya. Ada berita gitu dikonfirmasi, ada persoalan dan lain sebagainya. Ternyata ketika jadi ketua, ketika kita memberikan informasi ke media tidak harus sembarangan gitu ya. Sementara kita ke wartawan kan soalnya harus cepat gitu. Jawab, penting ada jawab. Tapi ketika kita memberi jawaban kita harus hati-hati gitu, harus akurasi dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan. Tidak boleh salah dalam memberikan data. Lebih berhati-hati ya betul, Pak ya betul. Kalau wartawan sih tinggal tulis saja datanya, narasumber valid gitu. Jadi sekarang semenjak menjadi ketua ya harus berhati-hati lah bercakap juga ya Pak. Benar. Harus valid juga datanya dan segala macam gitu. Nah karena pemilu udah semakin dekat ya Pak ya. Betul, 2024 ini 14 Februari ya Pak ya. 14 Februari 2024. Nah mungkin ada beberapa Sobat Diskominfotik yang belum tahu nih Pak, sebenarnya apa sih tupoksi dari KPU Provinsi ini Pak? Iya. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini kan lembaga independen, mandiri, hierarki ya, dibentuk oleh undang-undang. Dalam undang-undang dasar ya, terutama setelah amandemen tahun 99 sampai 2001. Kalau dulu cukup dengan undang-undang biasa, sekarang undang-undang dasar ya. Di pasal 28 ayat E dicantumkan. Nah, tugas KPU dalam pasal 22E itu menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan presiden, legislatif, kemudian DPD juga gitu ya. Nah, kemudian ada tugas tambahan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah, untuk pemilu, tugas KPU ini membantu Komisi Pemilihan Umum Pusat. Karena kan pemilu ini ada di pusat ya. Tapi pusat tentu harus butuh teman-teman di
provinsi dengan kabupaten gitu. Benar. Nah, tugas kita adalah membantu penyelenggaraan pemilu presiden, DPRD, DPD ya, yang diselenggarakan oleh KPU pusat di daerah gitu ya. Di daerah. Di daerah, kalau kami di provinsi maka kami menyelenggarakan untuk DPD, persoalan DPD dengan DPRD provinsi. Sementara teman-teman di KPU kota menyelenggarakan yang DPRD kabupaten kota. Kabupaten kota, Ya. Berarti membantu ya Pak Ya, ya, ya. untuk KPU pusat Dan sendiri. selain membantu, lembaga yang tak terpisahkan. Oke. Dia hierarkis, satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Tapi semua instruksi, semua regulasi dibuat oleh KPU pusat. Kami pusat. jalankan gitu. Oke, berarti semua kebijakan KPU pusat pasti Harus dijalankan oleh KPU provinsi dan kabupaten kota. Oke. Nah, karena sebentar lagi ya Pak menghitung hari ini sudah 34 ya Pak ya? 34 hari lagi. 34 hari lagi 14 Februari. Menuju 14 Februari 2024. Mungkin rakyat juga udah deg-degan juga ya Pak ya, yang memilih. Ini kan beda-beda nih Pak, ada 1, 2, 3. Kalau KPU harus netral ya Pak ya? Ya, ada 18 partai politik ya. Iya, ada 18 partai politik. Ada 3 calon presiden wakil presiden ya pasangannya. DPRD, DPD dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Nah, sudah sejauh mana sih Pak persiapan untuk pemilu 2024 ini Pak, kalau boleh tahu? Ya, Yolan, kami menyelenggarakan pemilu itu kurang lebih 18 bulan. Oke. 18 bulan ditarik ke belakang gitu ya. Kan kita pemungutannya jatuhnya 14 Februari 2004. Maka tahapannya ditarik ke belakang 18 bulan. Di sana ada pendaftaran partai politik ya, verifikasi partai politik, penetapan daerah pemilihan, lalu ada penetapan pemutakhiran data pemilih ya. Kemudian di sana juga pendaftaran calon legislatif, DPD gitu ya. Nah, ini sudah kami jalani ya, kurang lebih 16 bulan. Nah, yang sedang kami jalani sekarang tahapan kampanye, tahapan logistik ya, surat suara dan ikutannya sama dengan persiapan pengundian penghitungan suara. Kalau saya coba ada itemnya, ada 10 item besar di sana. Oke. 7 sampai 6 sudah kami tuntaskan. Ada yang di 2022, terutama 2022 ini terkait dengan penetapan jumlah daftar pemilih potensial. Itu di 2023, di bulan Oktober sampai Desember. Di 2023 itu ada soal pemutakhiran data pemilih. Jadi daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan di 2023. Oh, sudah ditetapkan Sudah ya Pak ya? ditetapkan. Oke. Kemudian di sana juga ada daerah pemilihan kan. Ini ada anggota legislatif yang DPR RI. Di Riau ini ada 2 dapil, Riau 1 dengan Riau 2. Oke. Sedangkan untuk DPRD provinsi itu ada 8 dapil di 12 kabupaten kota. Lalu teman-teman kabupaten kota itu juga menetapkan dapil. Semuanya ada 65 dapil. Itu sudah selesai semua di 2023. Kerjaan cukup berat lah ya. Oke. Termasuk calon perseorangan DPD kami sudah menetapkan ada 29 calon. 29 calon sudah kami tetapkan menjadi peserta pemilu, calon persoalan DPD. Kemudian untuk partai politik ada 18 partai politik jadi peserta pemilu. Ini yang nanti akan ditentukan nasibnya ya oleh pemilih di tanggal 14 Februari 2024. Jadi tinggal 34 hari ini logistik, pemungutan suara, kemudian kampanye yang masih sedang jalan. Oke, berarti sudah jalan 70% ya Pak? Enggak. Mungkin enggak sudah lebih karena ya, sudah Pak, ya? dari 18 bulan, 16 bulan sudah kami jalani kan. Lebih, sudah 17 bulan malah. 17 bulan ya Pak sudah ya? kami jalani. Oke, berarti sudah rampung lah. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Puncak lah, mau dari puncak ya. Oke, nah mungkin Sobat Diskominfotik mau tahu juga nih Pak, bagaimana sih persyaratan untuk menjadi pemilih yang sah di pemilu 2024 ini Pak? Pemilih tentunya adalah warga negara Indonesia ya. Benar, nggak boleh sekarang warga negara lagi asing ya Pak ya? Ibu ada warga negara asing masuk dalam pemilih ya, Iya, tentu benar. tidak bisa. Jadi harus syaratnya warga negara Indonesia berumur 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun pada 14 Februari 2024. Oke. Nah, dibuktikan dengan KTP elektronik. Lalu pertanyaannya, kan ada tuh yang 17 tahun nanti di 14 Februari kan belum bisa cetak KTP gitu ya. Iya, gimana tuh Pak? Nah, itu didata oleh kita. Nanti kita tetap menunggu dari Kemendagri itu Capil ya. Setidaknya mereka itu punya data dukung kependudukan ya. Karena mereka ini yang 17 tahun sudah kami identifikasi sudah masuk dalam DPT pemilu gitu. DPT pemilu sudah kami tetapkan 4 Juli 2023 lalu. DPT. Karena Yolan, DPT ini penting karena DPT ini menjadi dasar kami menyusun logistik. Apakah itu menyusun TPS, menyusun pengadaan kotak bilik, menyusun surat suara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu menjadi dasar DPT itu. Nah, dalam pemilih itu ada 3 jenis kategori pemilih. Ada 3 jenis, oke. Ya. Apa aja tuh Pak? Pemilih dalam daftar pemilih tetap. Oke. Nah, itu yang kami tetapkan 4 Juli 2023. Di Riau itu ada kurang lebih 4.730.174.
pemilih di Riau. Cukup besar ya. Cukup besar. Cukup besar. Nah, mereka ini akan tersebar di 19.366 TPS di 12 kabupaten kota. Nah, itu pemilih dalam DPT sudah kami tetapkan. Ini kami sediakan surat suaranya. Kami adakan surat suara. Jadi kami mencetak surat suara itu berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT. Oke. Nah, itu kami cetakkan ditambah 2% tiap-tiap TPS. Ini pemilih pertama. Pemilih kedua ada pemilih namanya DPTB, pemilih pindahan. Pemilih pindahan itu dipastikan pada hari H nanti dia tidak berada di tempat. Karena sudah beralih dokumen kependudukannya, karena dia tugas belajar, karena tugas pekerjaan dan lain sebagainya lah ya, atau karena sedang berobat gitu ya. Nah, itu namanya pindah memilih, disebut dengan DPTB. Pindah memilih, iya. DPTB. Tapi syaratnya DPTB ini diurus setelah tanggal 4 Juli 2023 lalu. Kami sudah buka posko kurang lebih 5 bulan sudah jalan. Nah, itu pemilih DPTB harus terdaftar dalam DPT. Umpamanya nih, Yolan berasal dari Jakarta gitu ya. Iya. Yolan harus terdaftar di Jakarta di dalam DPT baru bisa pindah memilih. Oke. Kalau tidak terdaftar dalam DPT tidak bisa pindah memilih. Tidak boleh, Oke, misalnya nih dari anak kuliah kan sekarang banyak merantau ya Pak ya. Itu harus terdaftar juga. Di Riau kan, berarti dia katakanlah lagi kuliah di Jogja gitu ya. Gimana tuh Pak? Maka dia harus pastikan memang terdaftar dalam DPT di Riau, baru dia bisa pindah memilih di Jogja. Nah, pemilih DPT dengan DPTB ini memilih dari jam 7 sampai jam 1. Oh, ada batas waktunya ya? Lebih nyaman, mereka surat suaranya tersedia gitu ya. Nah, yang ketiga itu pemilih DPK, daftar pemilih khusus ini dia tidak masuk dalam DPT. Tentu tidak bisa ngurus DPTB ya, pindah memilih. Tapi setelah KPU menetapkan DPT setelah 4 Juli, mereka punya KTP gitu. Oke. Atau punya suket ya, kalau dulu saya suket. Nah, itu tetap berhak memilih, tapi dia harus memilih sesuai dengan alamat KTP-nya. Oke. Nah, dia memilih ini dari jam 12 sampai jam 1 jam saja dia memilih. Surat suaranya menunggu kelebihan dari surat suara pemilih DPT dengan DPTB gitu. Oke. Nanti yang jenis-jenis pemilih. Nah, sekarang nih yang lagi kita dorong pindah memilih yang DPTB tadi gitu. Ini masih gencar ya Pak ya? Masih jalan sampai 14 Februari ada yang gelombang pertama minus 30 hari H gitu ya. Itu jatuhnya 14 Januari nanti terakhir. Kemudian satu lagi yang jatuh minus 7 hari H itu 7 Februari. 7 Februari. Kalau sini beda-beda. Kalau yang minus 30 hari tugas belajar, menjalankan pekerjaan ya. Oh, ada bagian-bagian. Ada bagian orang berobat. Tapi kalau yang minus 7 hari H itu karena katakanlah dia tahanan ya, kemudian dia bencana ya. Karena sekarang lagi ada banjir ya. Banjir, daerahnya tidak bisa ditempati, dia bisa pindah memilih itu karena banjir bencana gitu. Itu ya. Berarti banyak ininya juga ya Pak ya, bagian-bagiannya. Iya, benar. Nah, kalau untuk dia minimal 17 tahun ya Pak. Ya, 17 tahun pada hari 17 tahun ini anak SMA ya Pak ya? Anak SMA kelas 2 ya Pak ya? Kelas 2-3. Berarti pada posisi 11-12 ya. Nah, itu kan perdana nih Pak. Perdana mereka akan memilih di pemilu 2024 ini. Nah, apakah ada Pak sosialisasi nih atau mungkin info-info dari KPU sendiri untuk anak-anak yang pemula ini Pak? Apa yang mesti disiapkan dan bagaimana cara memilih dan lain-lain gitu Pak? Jadi Yolan, kemarin kami sebelum terutama di 2023 ya, memang sosialisasi kami lebih gencar ke pemilih pemula gitu ya. Pemula, iya benar. Pemilih pemula kami rata-rata buat program ke sekolah-sekolah. Bahkan di sekolah itu kami kolaborasi. Di sekolah-sekolah itu kan banyak punya program namanya kurikulum Merdeka Belajar ya. Iya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu mereka selalu mengundang kami, baik yang di provinsi maupun kota. Dan itu kami berkolaborasi dengan SMU dan antusias luar biasa. Sekolah pun mengapresiasi. Selain mereka punya kurikulum Merdeka Belajar, kami juga lagi sosialisasi, ketemulah gitu ya. Ketemu pas ya Pak ya? Iya, mereka menyiapkan tempat, bahkan menyiapkan siswa kami berkunjung. Dan saya kan kebetulan 2014 sudah penyelenggara juga di KPU provinsi sebagai anggota, 19 juga begitu. Tapi jauh pemilu yang sekarang ini pemilihan pemulanya kritis sekali. Oh ya, lebih kritis ya Pak. Setiap kami sosialisasi ke SMA, antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Banyak tanyanya. Mungkin karena pengaruh ini ya, media sosial yang positif benar, ya. Gadget benar. Iya. Luar biasa. Kami puas sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Dan mereka ya kayak Ulan menanya, Pak, saya sudah perkiraan 14 Februari sudah 17 tahun tapi saya belum punya KTP Pak gitu. Iya, itu banyak pertanyaan itu yang kita jelaskan. Oh, tetap Dek, karena Dek 14 Februari itu adalah 17 tahun dan sudah terdata di kami melihatnya dari kakak gitu. Dilihat dari kakaknya. Di kakak dan adik-adik udah masuk dalam DPT kami. Kalau adik tidak percaya, buka aja cek DPT online. Masuk belum? Kami suruh buka. Dibuka oleh mereka. Oh iya Pak, sudah masuk gitu. Senang ya Pak ya. Berarti mereka antusias ya Pak. Cukup antusias, luar biasa sekali. Iya, karena anak-anak sekarang nih
pengaruh sosial media juga ya Salah Pak, satunya ya? cukup mencerdaskan lah, positif Iya, lah pastinya. benar. Nah, berarti 17 tahun ini ya sudah disosialisasi apa ya untuk pemilih pemula Pemilih kalau pemula bisa kita namanya. bilang. Ya. Nah, kalau untuk tahapan pemilu itu seperti apa sih Pak? Apa saja sih tahapan pemilu 2024 Pak? Nah, tahapan tadi saya sampaikan dengan Yulan, kan ada 18 bulan ya ke belakang, ada 10 tahapan besar tadi yang saya sampaikan, Oke. ada verifikasi pendaftaran partai politik, dapil, pemutahiran data pemilih, itu sudah tuntas di 2022-2023. Oke. Nah, fokus kita sekarang tahapannya, karena kami kan bekerja berdasarkan tahapan. Iya, benar. Di 18 bulan itu penuh tahapannya. Tahapan pendaftaran calon legislatif itu di tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 kemarin. Iya. Nah, 3 November kami sudah menetapkan daftar calon tetap. Oke. Makanya mereka sekarang bisa kampanye gitu ya. Sejak tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 mereka kampanye. Sekarang lagi kampanye. Lagi kampanye ya, DPD, Pak, ya? calon legislatif, termasuk capres ya. Lagi itu tahap-tahapannya. Nah, kemudian tahapan puncak disebut dengan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kami sekarang di tahapan sekarang kami sudah mengumumkan penerimaan KPPS. Sekarang KPPS di setiap TPS itu ada 7 anggota. Sekarang daftarnya online. Online, oke. Daftar online, umurnya 17 tahun minimal, maksimal 55 tahun. Ada pembatasan. Kalau dulu tidak dibatasi maksimal. Oke. Karena dulu kabarnya Udah banyak tua meninggal. pun masih bisa milih ya Pak? Kalau dulu, sekarang tidak boleh. Ini kan Sekarang nggak pengalaman lagi ya, Pak, ya? 2019 ya, punya kecapean, sakit gitu. Tahapan-tahapan kan. Pak, siapa sih Pak yang tidak boleh memilih Oh ya, di dalam pemilu 2024? pertama orang yang tidak punya dokumen kependudukan. Oke. Ya tentu kalau tidak punya dokumen kependudukan, dia tidak punya KTP elektronik ataupun KK itu. Orang yang belum punya KTP elektronik tapi punya KK, ya kan pasti data kependudukan itu kami masukkan dalam DPT. Oke. Tapi rekomendasi kami harus segera dicapil untuk mencetakkan KTP elektronik. Itu ya. Jadi tidak orang yang tidak punya dokumen kependudukan itu tidak boleh. Kemudian narapidana, mantan narapidana yang masih menjalani hukuman, kan ada boleh, dalam Pak, ya? putusan pengadilan itu dicabut hak pilih dan memilihnya selama 2 tahun umpamanya, Iya. selama 5 tahun. Kalau dia masih jeda itu tidak boleh memilih. Oke. Itu orang yang kehilangan hak pilih. Yang kedua, ketiga orang gila. Orang gila. Orang gila dengan keterangan rumah sakit jiwa terhadap psikiatri bahwa yang bersangkutan gila, itu tidak berhak memilih, tidak boleh memilih. Tapi berbeda ya antara orang gila dengan difabel. Nah, ini di masyarakat banyak pemahaman yang salah pemahaman. Oke. Ada dalam jenis disabel itu namanya tunagrahita. Tunagrahita orang cacat mental, orang cacat mental kalau di Malaysia disebut warga emas ya. Dia orang di bawah pengampuan, dia umurnya mungkin sudah dewasa 20 tahun tapi dia masih seperti anak-anak umur 9 tahun gitu ya. Itu disebut dengan tunagrahita. Itu dilindungi. Itu diberikan hak untuk memilih. Itu justru yang kami bela, kami perjuangkan untuk bisa memilih. Nah, oleh masyarakat umum tak paham ini disebut orang gila. Aduh, saya sedih mendengar itu ya. Ngerti ini juga Ya, orang saya gitu sedih ya, ya. Padahal ini warga yang harus kita jaga ya, hak pilihnya dia. Dia ya walaupun mungkin ada kekurangan tapi kalau di Malaysia disebut warga emas, mengangkat mereka sebagai warga spesial gitu. Iya benar. Jadi tidak boleh disingkirkan. Benar, Gitu ya Pak ya. benar. Tetap harus kita kasih. Betul. Dia hak untuk memilih. Betul. Nah mungkin di sini juga pengen tahu nih Pak. Ada mungkin beberapa yang belum teredukasi gitu ya Pak ya. Bagaimana sih suara itu dianggap sah atau tidak sahnya gitu. Karena orang sekarang yang main coblos-coblos aja ya Pak ya. Ya. Mungkin apalagi yang pemula. Mungkin pemula udah ada beberapa yang diedukasi. Mungkin ada beberapa yang belum juga Pak. Ya, kan begini Yulan, di dalam TPS nanti ketika pemilih datang ke TPS itu kan mereka akan diverifikasi ya. Iya, benar. Diverifikasi masuk dalam DPT atau tidak. Ini masuk DPT atau DPTB atau DPK gitu ya. Nah, kan diverifikasi dulu. Nah, ketika diverifikasi memang masuk dalam DPT dan kategori katakanlah pemilih DPT jam 7 gitu. Maka dia mendapatkan 5 jenis surat suara ya. Kalau DPT ya 5 jenis surat suara. Nah, nanti ketika surat suara sudah dicoblos di bilik pencoblosan, mereka akan kemasukan ke kotak sebanyak 5 jenis. Kan surat suara dikasih 5 itu ya. 5 jenis, nah, benar. maka surat suara ketika masuk dalam kotak, itu ketika keluar nanti dihitung hukumnya ada 2. Sah dengan tidak sah. Okay. Ya. Jadi saya umpamakan begini, dia sudah dikasih surat suara, tapi dia tidak dicoblos, tidak ditandai kosong gitu ya. Tapi tetap dimasukkan. Itu kategori karena dicoblos termasuk surat suara tidak sah. Tidak sah ya Pak ya? Tidak sah. Oke. Belum lagi nanti ada kategori-kategori ya. Umpamanya untuk mencoblos lebih dari 2 kali. Di tempat yang berbeda kan. Yang berbeda. Yang boleh sah itu pertama di logo kalau partai ya. Itu di logo partainya boleh sah. Atau di salah satu nama caleg. Katakanlah
partai A gitu, pakai logo A gitu ya. Lalu ada di dalam satu dapil itu ada 9 caleg gitu ya. Nah, dia nyoblos 2 kali. Coblos partainya 1, dicoblos salah satu calegnya, katakanlah di urut nomor 7, itu tetap sah. Oke. Tetap sah gitu ya. Nah, tapi kalau dia coblos partainya, lalu calegnya itu yang 9 itu dicoblos, ada nomor 7 dicoblos, nomor 9 dicoblos, itu tidak sah. Tidak sah ya Pak ya? Tidak sah. Hangus ya suaranya? Hangus suaranya. Tapi kalau dia coblos tanda partainya, lalu coblos satu caleg sah. Atau dicoblos partainya saja, calegnya tidak dicoblos. Itu sah. Sah. Menjadi suara partai gitu. Suara partai Kan aja, karena Pak ya? karena nanti dalam savingnya itu suara itu akan masuk pertama untuk calegnya, kedua untuk partainya gitu ya. Benar. Nah, atau dia mencoblos di luar area, katakanlah kan surat suara ya. Kan ada logo partainya, lalu ada nomor urut 1 2 3 sampai 9, kalau dia dapilnya 9 caleg. Nah, tapi dia menyoblos di luar apa? Di luar garis. Luar garis. Itu masih sah. Karena kan tidak merusak surat suara ya. Oke. Nah, tapi kalau dia nyoblos yang tadi saya katakan coblos semua gitu. Iya, itu banyak tidak sah. gitu ya. Atau dia menyobek surat suara. Oh iya, tidak boleh sobek ya Pak ya? Tidak boleh sobek, merusak surat suara itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, termasuk kategori rusak. Nanti Benar. pada saat penghitungan akan dikategorikan rusak. Nanti teman-teman KPPS pada saat setelah jam 1 mereka buka kotak satu-satu per jenis, nanti dibuka satu-satu. Nanti dinilai sama-sama mulai dari saksi oleh teman-teman pengawas juga dibuka. Sah tidak sah, sah gitu. Lanjut, tidak sah, dalami lagi. Karena ada pedoman yang kami punya, cek. Kalau menurut regulasi ini sah nih, kan dia mencoblos partai, mencoblos salah satu caleg gitu. Dalam nomenklatur ini sah gitu. Sampai seperti itulah gitu. Oke. Teman-teman tadi panduannya ada. Berarti sedetail-detailnya ya Pak ya? Detail sekali Walaupun kan? tidak sah ya? Tetap. Dimasukkan tidak betul, sah betul. gitu. Nah ini semoga ya Pak masyarakat juga teredukasi ya Pak benar, untuk memilih yang benar, mencoblos yang benar. benar gitu. Nah di era sekarang kan Pak banyak bisa dibilang provokator ya Pak ya, yang membuat kadang orang takut memilih atau menjadi golput dan segala macam. Nah tanggapan Bapak apa sih Pak untuk orang yang tidak mau memilih atau golput nih Pak? Kalau orang tidak memilih itu kan pilihan ya. Oke. Tidak bisa kita juga paksakan. Tapi yang tidak boleh memprovokasi orang jangan memilih atau tidak memilih. Benar. Itu pidana. Pidana ya Pak? Pidana pemilu. Hukuman cukup berat gitu ya. Nah tapi kalau orang dengan inisiatif dia tidak memilih, tapi tidak mengkampanyekan kemana-mana untuk dia sendiri, no problem. Tapi kalau dia sudah tidak memilih, mengkampanyekan, mengajak orang, di-share kemana-mana, saya tidak memilih ini, ayo jangan milih, itu pidana. Oke. Nah, jadi harus pemirsa harus hati-hati juga ya terkait dengan ini. Memang tidak memilih itu pilihan, tapi memprovokasi orang, mengajak orang, menekan orang tidak memilih itu pidana. Itu pidana harus. Berarti kalau tidak memilih itu pilihan ya Pak ya, nggak bisa kita paksain juga. Tapi kalau buat kami KPU jangan sampai tidak memilih lah. Jangan sampai. Ya, partisipasi kita di 2019 itu cukup besar di Riau. Besar, ya, 84%. Keinginan kita bisa bertahan di 84, jangan turun gitu ya. Makanya kami tetap milih gitu. Pilihan kita ini menggantungkan masa depan Indonesia juga ya Pak ya. Benar. Jadi kalau bisa memilih gitu. Iya, benar. Dan nggak boleh memprovokasi ya Pak ya. Karena di sosial media sekarang muncul ya. banyak Pak muncul provokasi yang ya udah milih ini sama aja nggak usah milih kayak gitu. Boleh. Padahal kan nggak seperti itu ya Pak ya. Benar. Nah kalau untuk di KPU sendiri Pak, untuk pemilu 2024 ini petugasnya seperti apa aja sih Pak, bagian-bagiannya, dan siapa saja sih Pak yang boleh ikut dalam tugas di KPU tersebut Pak? Jadi garda terdepan kami di hari H terutama ya, kami ada kelompok penyelenggara pemungutan suara disebut dengan KPPS itu di TPS. Jadi kita di Riau ini ada 19.366 TPS. Di setiap TPS itu ada 7 anggota KPPS kami. Selain itu ditambah petugas pengamanan 2 orang, jadi ada 9 gitu ya. Nah, petugas KPPS ini yang bekerja pada hari H nanti menerima pemilih ya, kemudian melayani pemilih gitu, mengkategorikan pemilih DPT, DPTB, DPK, mereka yang memverifikasinya. Lalu selesai jam 1 mereka nanti memimpin penghitungan surat suara ya, karena nanti surat suara yang sudah dicoblos sudah masuk dalam kotak, dihitung ulang lalu diteli gitu. Nah ini garda terdepan kami pada KPPS ya, teman-teman KPPS dari 7 itu tugasnya juga sudah diatur sedemikian rupa. Ada petugas yang memverifikasi setiap pemilih yang datang, mengecek
apakah pemilih DPT, pemilih DPTB, pemilih DPK, apakah sudah tercantum di dalam DPT atau belum gitu. Lalu mengarahkan, Pak, ini ada daftar calon tetap, silakan sebelum milih itu ada gambar-gambarnya kalau Bapak mau ditengok gitu kan. Ini pemilih. Enggak Pak, saya sudah nengok gitu kan. Langsung ke TPS. Lalu ada petugas ketua KPPS yang mengecek ya setiap pemilih yang datang, dia mengecek pemilih DPT dapat 5 jenis surat suara. Lalu sebelum dikasih surat suara harus tanda tangani oleh ketua KPPS. Lalu ada pemilih yang mengarahkan ke bilik pemungutan. Lalu ada yang KPPS yang mengarahkan, Pak, masukkan di kotak-kotak yang 5 ini gitu. Warna ini warna grey ya, abu-abu ini untuk pilpres Pak, di sini kotaknya. Pak, ini DPD warna merah, ini Pak kotaknya. Ada yang mengarahkan. Ada ya Pak ya? Selesai dari TPS juga ada yang mengarahkan nanti ke pintu keluar untuk mencelupkan bahwa dia sudah memilih. Itu petugas mereka. Ya Pak ya, jadi betul. Jadi petugas kami di TPS-TPS itu sudah pelatihan sudah sangat teknis sekali lah. Pekerjaan sangat teknis. Sudah ada simulasi juga pastinya ya, Pak ya? Simulasi belum karena mereka belum dilantik. Karena memang ketentuannya kan minus 30 hari paling cepat dilantik. Jadi belum. Rata-rata mungkin 7 hari minus lah baru akan kami lantik, kami BIMTEK gitu. Berarti di akhir Januari. Tapi mereka sudah kami umumkan calon-calonnya gitu. Belum kami tetapkan. Berarti sebentar lagi ya Pak ya, simulasi untuk pemilu 2024 sendiri. Iya. Nah, ini kita udah membahas banyak ya Pak mengenai teknis sekali ya. Teknis sekali. Menjadi ilmu wawasan baru juga nih untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Nah, kalau untuk pemilu 2024 ini Pak, Bapak nih selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, harapan Bapak apa sih Pak? Harapan besar Bapak untuk pemilu tahun ini Pak? Ya, saya kebetulan jadi penyelenggara pemilu sudah menyelenggarakan pemilu di provinsi ini sudah 3 kali ya, 2014, 2011, 2024 gitu. Nah, tapi menyelenggarakan pemilu yang unik gitu ya. Itu mulai 2019. Ada pemilihan presiden yang digabung. Nah, pada 2019 kami kan masih ya kaget-kaget gitu ya. Kaget-kaget. Waduh, ada 5 jenis, penghitungan cukup lama gitu. Nah, pada pemilu 2024 kami sudah terbiasa lah gitu. Insya Allah kami bisa manage dengan baik. Harapan kami tetap jauh lebih bagus dari 2019. Amin. 2019 di Riau ada 83,9% partisipasi. Memang ada catatan di 2011 ada beberapa petugas kami yang sakit kemudian meninggal ya kecapean gitu ya. Nah, tapi ini sudah diantisipasi oleh KPRI karena identifikasi di Indonesia rata-rata orang yang sudah lanjut umur gitu ya. Sudah sebenarnya beliau ini sudah tidak harus dibebani kerja-kerja berat. Tapi biasanya ini kan orang-orang yang pensiunan lansia itu orang yang sangat care dengan sosialnya. Iya, benar. Ketika KPPS dia menawarkan diri gitu. Sosial sangat tinggi lah gitu ya. Nah, sayangnya itu tidak dibarengi dengan ini sih ya pada waktu itu. Nah, hari ini kami manage. Salah satunya rekomendasi dari ID ada teks kesehatan, kemudian pembatasan umur. Nah, ini yang kami berharap banyak. 2024 kita jauh lebih bagus dari 2019 dan hasil pemilu itu tentunya meski kami hanya menyelenggarakan, melahirkanlah presiden yang bagus ya, kepemimpinannya, caleg-calegnya juga bagus di tingkat provinsi, tingkat RI, DPD juga cukup mewakili rakyat. Itu harapan kami sebagai penyelenggara pemilu. Amin. Semoga tahun ini lebih baik lagi, lebih lancar lagi ya Pak ya untuk pemilu 2024 ini. Nggak terasa nih Pak, udah hampir setengah jam kita membahas mengenai pemilu 2024. Semoga apa yang Bapak Ilham sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru ya Pak untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Muhammad Yasin. Sama-sama Yolan. Selaku Ketua KPU Provinsi Riau. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama ya.